Oke, kembali lagi di channel Aza Mushroom, teman-teman. Tapi sudah saya ubah jadi Aza Farm ya. Nanti kedepannya channel ini akan fokus ke beberapa usaha, tapi sudah tidak fokus ke usaha budidaya jamur tiram, teman-teman. Seperti video yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya saya sudah vakum atau istirahat untuk budidaya jamur tiram. Nah, sehingga jadi pertanyaan juga dari teman-teman, ada yang tanya dari pihak keluarga, ada yang tanya juga kenapa sih berhenti, padahal pelanggan backlognya sudah ada. Backlog itu bibit jamur ya, terus pelanggan jamurnya pun juga sudah banyak gitu ya, bahkan jamurnya sering kurang. Terus kenapa kok memutuskan berhenti sih mas, padahal usahanya bisa dikatakan udah jalan. Nah, hal tersebut yang mau saya bahas di video ini, teman-teman. Karena kalau dibilang eman, terus terang saya yang paling eman ya, teman-teman, paling sayang sama usaha ini. Karena saya merintisnya dari tahun 2017. Sudah 8 tahun ya, teman-teman ya, sudah 8 tahun merintis usaha jamur tiram ini. Lalu tiba-tiba setelah 8 tahun berhenti gitu ya, atau vakum. Pastinya ya dari orang-orang yang mengenal saya, pelanggan juga, saudara, teman, itu pertanyaan besar. Karena kalau berhentinya karena nggak jalan, usahanya itu jalan gitu, tapi kenapa kok tiba-tiba berhenti gitu. Nah, itu yang mau saya bahas kali ini, teman-teman. Nah, jadi selama 8 tahun ini saya, teman-teman, merintis usaha jamur itu, kalau dari segi keuntungan, omset, itu sebenarnya nggak ada masalah, teman-teman, karena jamurnya laku dan untungnya juga saya bilang bukan kecil ya, tapi lumayan, untungnya tuh lumayan, teman-teman. Apalagi di daerah saya ini harga jamur cenderung bagus ya, cenderung tinggi dibandingkan dengan area-area lain, teman-teman. Terus kenapa berhenti itu banyak sekali pertimbangannya. Yang pertama itu, teman-teman ya, kita bahas yang pertama ya, memang faktor kerja, teman-teman. Jadi sekarang ini saya itu menghandle marketing ya, teman-teman ya, menghandle marketing handphone, dan itu sekarang mencakup area yang lebih luas, teman-teman, sehingga saya memutuskan untuk istirahat karena waktunya, teman-teman, waktu dan tenaganya yang sudah nggak mampu saya atur ya, belum bisa saya atur ritmenya gitu. Sehingga saya itu waktu itu bingung juga mikirnya, itu selama kurang lebih 2 bulan ya, mikir ini lanjut atau enggak. Sehingga pada kesimpulannya saya memang vakum dulu untuk budidaya jamur tiram ini, karena ya faktor pekerjaan tadi itu, teman-teman, sehingga saya tidak bisa melanjutkan usaha jamur tiram ini. Loh mas, kenapa enggak memperkerjakan orang atau bla 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 ya. Nah, itu nanti masuk ke alasan berikutnya. Yang pertama adalah faktor pekerjaan, dan yang kedua ini faktor fasilitas, teman-teman ya, faktor alat dan faktor sarana dan prasarana. Jadi sementara ini saya itu masih menggunakan alat-alat manual, teman-teman, seperti ngepres backlognya, buat backlognya itu, terus ya sterilisasinya masih menggunakan drum bekas, terus dan lain-lain, teman-teman. Intinya itu masih yang sederhana banget dan manual ya, sehingga itu memakan banyak waktu tenaga. Nah, memakan banyak waktu dan tenaga, sehingga kalau untuk saya lanjutkan sambil bekerja itu rasanya tidak mungkin, teman-teman. Nanti malah nggak fokus ya, jamurnya nggak fokus, kerjanya juga nggak fokus gitu ya. Nah, sehingga saya memutuskan untuk istirahat dulu. Nah,
misalkan suatu saat ya teman-teman, suatu saat ya saya ada tabungan untuk membeli alat-alat yang lebih canggih ya, sehingga itu membantu untuk produksi backlog jamur tiram, ada kemungkinan saya akan buka lagi teman-teman, ada kemungkinan. Tapi kalau untuk sekarang antara lanjut usaha atau bekerja, saya lebih cenderung untuk bekerja, karena kalau melihat ke usahanya bukan apa teman-teman ya, karena alat tadi itu yang masih dengan alat yang sederhana itu terus terang agak berat mas ya. Nah tentunya ini juga sudah saya pertimbangkan matang-matang teman-teman ya, sharing dengan keluarga juga ya, keluarga juga akhirnya cenderung setuju gitu. Itu alasan kedua teman-teman. Alasan ketiga adalah bagaimana mas kenapa nggak memperkerjakan orang gitu. Nah itu alasannya karena kalau untuk memperkerjakan orang, terus terang teman-teman, dengan alat yang sederhana ini itu prosesnya itu lebih detail teman-teman. Jadi jamur itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan, oh cuman gitu terus jadi gitu, enggak. Nah saya itu belum dapat orang untuk menghandle ini teman-teman, dan menggantikan posisi saya di usaha jamur tiram ini, yang bisa mengontrol dan lain-lain, itu belum dapat. Meskipun dari keluarga sendiri pun itu belum ada teman-teman, sehingga saya memutuskan untuk stop usaha jamur tiram ini karena tidak ada yang menghandle. Bukan saya tidak percaya ke orang lain ya teman-teman ya, tapi sudah beberapa kali saya coba itu tanpa saya kontrol dengan alat yang sederhana itu cenderung gagal teman-teman. Tingkat kegagalannya tinggi ketika saya coba lepas gitu ya. Ya tinggal dikasih tahu mas ilmunya seperti ini. Iya saya sudah kasih tahu itu teman-teman, tapi ya beda ya antara yang benar-benar ilmunya itu didapatkan dari praktek lapangan dengan ilmu yang diperoleh lewat mulut ya teman-teman ya, lewat orang lain gitu. Itu akan berbeda. Nah sehingga untuk mempekerjakan orang itu pertimbangannya untuk saat ini belum teman-teman, selain ya alat, resiko kegagalannya tinggi dan juga resikonya itu teman-teman ya, dan juga resikonya saya agak takut gitu teman, karena ya kita tidak bisa modal nekat ya teman-teman ya. Usaha itu tidak bisa modal nekat, harus banyak dipertimbangkan juga, nggak sekedar bla 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 langsung jadi gitu, enggak. Oke, itu faktor yang pertama tadi, faktor pekerjaan, kedua alat dan prasarana, ketiga faktor pekerja, dan keempat ini juga sangat penting teman-teman, ini faktor cuaca. Nah jadi di jamur ini teman-teman, karena saya itu budidaya jamur di dataran rendah, jadi PR-nya itu lebih banyak teman-teman, lebih super ya, kayak penyiramannya, jadi perawatannya itu lebih sulit daripada kita budidaya di dataran tinggi, yang dimana itu memang sangat bagus sekali untuk budidaya jamur tiram, karena di situ iklimnya cenderung lembab dan dingin ya teman-teman. Sedangkan kalau di dataran rendah itu cenderung panas dan kering, sehingga itu juga jadi salah satu faktor pertimbangan juga. Loh mas kan bisa diakalin gini-gini. Nah itu teman-teman ya. Nah ini masuk ke faktor tadi, faktor keempat adalah cuaca yang sedikit kurang mendukung ya untuk dataran rendah ini ke jamur. Ini faktor kelima ini itu bisa mas, semua itu bisa dikejar. Contoh kayak alat dan prasarana bisa dibeli. Terus kalau cuma faktor cuaca ya tinggal kumbungnya disetting. Terus kalau memang sibuk ya tinggal memperkerjakan orang gitu kan. Nah itu semua teman-teman benar, itu semua benar ya teman-teman ya. Tapi
ada hal di balik itu teman-teman. Ketika saya coba akan meneruskan usaha ini dengan memperkerjakan orang, setting kumbung, beli alat, itu modalnya besar teman-teman. Nah, itu modalnya besar ya teman-teman ya, tidak sedikit modalnya. Mungkin ketika saya coba hitung itu sekitar membutuhkan biaya sekitar kurang lebih ya teman-teman ya 30 juta. Nah, dengan menghabiskan modal segitu, saya akhirnya mempertimbangkan untuk berhenti teman-teman, untuk vakum dulu. Nah, kenapa? Karena selain nanti terlanjur keluar modal segitu banyak teman-teman ya, tapi saya juga nggak bisa ngontrol di lapangan karena faktor pekerjaan tadi. Malah ujung-ujungnya nanti banyak kegagalan di situ. Oh, berarti mentalnya kurang nih Mas, berarti jiwa pengusahanya kurang ya. Aduh, kalau dibilang seperti itu ya mungkin ya teman-teman, iya gitu, mungkin iya ya, mental saya yang kurang atau apa. Tapi saya ini sudah merintis usaha ini sudah juga 8 tahun teman-teman. Saya rasa kalau dibilang tidak sabar atau nggak kuat mental, saya rasa ya mungkin benar mungkin enggak ya teman-teman ya. Ada benarnya ada enggaknya, karena selama 8 tahun itu bukan 8 tahun lancar ya teman-teman ya, usaha 8 tahun jamur tiram lancar terus enggak. Tapi saya itu baru merasakan itu di tahun ke-6 teman-teman. Di tahun ke-6 itu mulai merasakan keuntungan, terus perputaran uangnya gitu. Itu sudah mulai merasakan di tahun ke-6. Jadi selama 5 tahun itu amburadul ya teman-teman ya, ilmunya juga kurang ya, gagal, banyak gagal, gak tumbuh. Setelah backlognya berhasil, budidaya jamurnya yang kurang maksimal gitu ya, karena faktor cuaca dan lain-lain gitu. Nah, itu sudah saya pertimbangkan semua teman-teman. Dan untuk saat ini memang saya mau vakum dulu gitu untuk usaha budidaya jamur tiram ini. Kembali lagi ya dari faktor keadaan sih teman-teman ya, bukan faktor keuntungan. Kalau dibilang wah karena mungkin untungnya jamur tiram sedikit makanya berhenti, enggak teman-teman. Alhamdulillah dengan jamur tiram itu selama 3 tahun ini itu sudah bisa memenuhi kebutuhan saya gitu, kebutuhan hidup saya dan keluarga ya. Bahkan ya kadang lebih teman-teman, kadang lebih gitu. Tapi ya kenapa kok saya pada akhirnya memilih pekerjaan? Ya karena saya mengambil nafas dulu biar enggak apa ya teman-teman ya, bosen, biar enggak bosen, terus biar enggak terlalu monoton di situ gitu. Jadi hingga akhirnya saya memutuskan untuk fokus untuk bekerja dulu gitu. Nah, sambil lalu saya nabung. Nah, kedepannya bagaimana Mas? Apakah ada rencana untuk buka lagi? Nah, kalau untuk itu teman-teman saya tidak putus asa. Untuk jamur ini sebenarnya bukan putus asa. Tetap saya suatu saat ada keinginan untuk buka lagi. Tapi kapannya itu yang belum bisa saya pastikan ya teman-teman ya. Apakah 1 tahun, 2 tahun, atau sebelum 1 tahun, atau nanti gimana? Nah itu saya belum bisa memastikan. Tapi untuk saat ini memang istirahat dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan dari faktor keuntungan ya teman-teman ya. Tadi kalau teman-teman wah berarti usaha jamur tiram ini nggak worth it atau nggak bagus, enggak, saya nggak bilang itu. Bagus sekali teman-teman, bagus sekali untuk usaha jamur tiram ini, bahkan menghasilkan buat saya ya. Tapi ya kembali lagi sesuai keadaan masing-masing ya teman-teman ya. Keadaan saya belum tentu sama dengan keadaannya teman-teman gitu. Jadi kalau untuk usahanya atau idenya untuk budidaya jamur tiram ini sebenarnya nggak ada masalah teman-teman, nggak ada masalah, bagus. Saya bahkan bilang usaha jamur tiram ini bagus, tergantung posisinya teman-teman juga gitu ya, tergantung kondisinya juga. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, itu sih teman-teman ya video kali ini menjawab pertanyaan
dari beberapa orang yang mengenal saya atau yang mengikuti channel ini, kenapa berhenti budidaya jamur tiram, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Semoga ini tidak mempengaruhi teman-teman yang memulai usaha budidaya jamur tiram, tidak mengurangi semangat atau mentalnya, tidak, semoga tidak ya teman-teman ya. Tapi ini kembali lagi faktor pribadi ya teman-teman ya, kondisi masing-masing. Oke, itu saja. Terima kasih dan salam juga untuk para petani jamur tiram di Indonesia. Semoga teman-teman juga sukses. Nanti channel ini kedepannya akan membahas usaha-usaha yang lain dan itu real ya teman-teman ya. Jadi saya itu mencoba dulu usaha itu baru saya sampaikan. Jadi teman-teman yang penasaran, oh usaha ini gimana, apakah benar seperti itu, terus tetap ikuti channel ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar teman-teman, dan juga jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel ini gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.